Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita beribadah Minggu 28 Maret 2021. Adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah hari ini. Nah, kakak mengundang untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sambil tepuk tangan adik-adik ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita ulangi sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan, Dia senang kita hadir di sini. Salam juga. Mari adik-adik bangkit. Masih dengan posisi berdiri kita nyanyikan pujian It's Good to See You Here With Me. Tahu gerakannya kan? It's good to see you here with me. I'm so glad to come. It's good to see you here with me. I'm so glad to come. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad to come. Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab. Apa Alkitabnya sudah disiapkan? Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Ros, tapi sebelumnya mari kita nyanyikan lagu firman Tuhan. Dengan gerakannya adik-adik ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, semua adik-adik tangannya dilipat, duduknya yang manis. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan telah berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu, dan kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan firman ini dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, untuk Kak Ros dipersilakan. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu, salam sehat buat semuanya. Puji Tuhan, saat ini kita sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, bersuka cita bersama karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Nah, saatnya kakak akan menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik semua punya teman baik semua? Pasti ya, punya teman baik, punya teman dekat. Senang enggak kalau punya teman-teman yang baik?
Ya, pastinya senang sekali karena teman yang baik itu disukai oleh semua orang. Tapi adik-adik, bagaimana perasaannya seandainya nih temannya yang baik itu atau yang dianggap teman baik itu kemudian tidak mau mengakui kita di depan orang lain? Bagaimana perasaan kita kalau kita punya teman baik, teman dekat, kemana-mana selalu bersama, bermain bersama, ketika sekolah duduk bersama di dalam kelas, tapi ketika dia dengan orang lain, dia tidak mau mengakui kita. Bagaimana perasaannya? Wah, pasti sakitnya tuh di sini, sakit sekali hatinya ya kan? Nah, ada seorang pribadi juga yang sangat-sangat baik sekali. Dia luar biasa sekali, sangat baik dengan teman-temannya. Tapi akhirnya teman-temannya mengkhianati dia. Teman-temannya ini tidak mau mengakui dia di depan orang lain. Bahkan ada temannya yang rela menukar dia ini dengan uang, dengan perak. Waduh, sakit tidak? Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang Yesus yang dia adalah pribadi yang sangat baik kepada teman-temannya, tapi pada akhirnya temannya mengkhianatinya. Yaitu siapa? Ingat enggak? Siapa murid Yesus yang kemudian mengkhianati Tuhan Yesus? Dia adalah Petrus dan Yudas. Ya, dia adalah Petrus dan Yudas yang diceritakan di dalam Alkitab. Semua sudah siapkan Alkitabnya? Yang diceritakan di dalam Matius pasalnya yang ke-26 ayat 69 sampai dengan ayat 75, dan juga di dalam Injil Matius 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Judul cerita kita yaitu Petrus dan Yudas. Adik-adik, Petrus menyangkali Tuhan Yesus di depan orang-orang. Ketika Tuhan Yesus sudah digiring, dibawa ke mahkamah pengadilan untuk diadili, untuk kemudian dihukum. Ada banyak orang yang datang kepada Petrus. Dia berkata ini juga, sementara ketika sedang berjalan Yesus digiring, kemudian perempuan itu berkata kepada Petrus, engkau juga selalu bersama dengan dia, dengan Yesus itu. Apa yang dikatakan Petrus? Oh tidak, aku sama sekali tidak mengenal dia, siapa yang kamu maksud. Dan kemudian setelah itu jalan lagi, ada lagi orang yang datang, kemudian dia pun juga berkata, orang ini bersama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Tapi apa yang dikatakan Petrus? Dia pun juga berkata, tidak, aku tidak kenal orang itu, kamu ini ada-ada saja sih, saya tidak pernah kenal yang namanya Yesus orang Nazaret itu. Maka kemudian jalan lagi, ketemu lagi dengan orang. Nah, ini dia salah satu temannya Yesus itu. Tapi kemudian dia pun juga berkata, aku tidak mengenal dia. Wah, ini Petrus teman dekat Tuhan Yesus, tapi dia menyangkali Tuhan Yesus di depan orang lain selama 3 kali. Dan pada akhirnya Petrus sadar, oh iya ya, sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus diadili, Yesus sudah pernah berkata bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, maka engkau sudah menyangkal aku juga 3 kali. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Wah, maka sedih hati Petrus pada saat itu. Kemudian apa yang dilakukan Petrus? Dia menangis, dia sedih, dia sudah tidak mengakui Yesus di depan orang lain sebagai temannya yang baik, sebagai gurunya yang baik, sebagai Tuhan yang akan mengasihinya, yang menjadi teman baiknya. Nah, tapi Petrus ketika dia sadar, dia menangis di hadapan Tuhan karena dia tahu dia sudah salah. Dia sudah menyangkali Tuhan Yesus, sahabatnya yang baik itu, gurunya yang baik itu. Kemudian dia menyesal dan dia pada akhirnya kembali menyadari kesalahannya itu dan
mulai dengan semangat, dengan sukacita melayani. Dan Petrus itu adalah orang yang hebat sekali. Dialah yang kemudian memulai pelayanan sampai saat ini ada gereja. Kita ada sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Nah Yudas, bagaimana dengan Yudas adik-adik? Yudas itu juga adalah sahabat Yesus, tapi kemudian Yudas yang menjual Yesus kepada orang-orang Yahudi dengan uang atau perak seharga 30 perak. Wah, kasihan ya. Tuhan Yesus saat itu dia adalah orang yang paling baik, pribadi yang paling baik, tapi dihargai, dinilai hanya 30 perak. Wah, ketika Yesus ditangkap, Yesus sudah dibawa oleh orang-orang tentara-tentara Yahudi, maka mulailah juga menyesal si Yudas ini. Yudas telah merasa bersalah karena dia sudah menjual Tuhan Yesus senilai 30 perak, sedikit sekali. Dia tidak menghargai Tuhan Yesus sebagai gurunya, sebagai sahabatnya, sebagai temannya. Dan kemudian dengan penyesalannya, dengan rasa bersalahnya, dia pergi ke bait Allah dan melemparkan uang perak itu ke dalam bait Allah. Tapi kemudian para imam-imam mengambil koin itu, mengambil perak itu, uang perak itu, dan berkata ini tidak layak untuk ada di bait Allah. Maka kemudian uang hasil penjualan Tuhan Yesus yang dilakukan oleh Yudas itu diambil untuk kemudian dibelikan tanah, pemakaman, pekuburan bagi orang-orang kafir pada waktu itu. Sehingga kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul dikatakan tanah yang dibeli itu diberi nama tanah darah. Ya, Yudas menyesal, Yudas menangis, Yudas sedih. Tapi kemudian langkah yang dilakukan dari menyadari kesalahannya, menyadari kekeliruannya, dia kemudian pergi dan mengambil jalan pintas, yaitu apa adik-adik? Bagaimana Yudas bertobat, bagaimana Yudas menyesali dosanya, kebersalahannya? Rupanya Yudas menyesalinya dengan bunuh diri. Wah, menyeramkan ya. Seorang Yudas kemudian memilih jalan untuk bunuh diri, menggantung dirinya, kemudian dia jatuh dan kemudian dia tertusuk di sebuah pohon-pohon, di sebuah batu-batu yang tajam ya, tertusuklah perutnya dan isi perutnya keluar semua terhambur. Wah, jadi ada dua pribadi yang sudah mengkhianati temannya, yang sudah mengkhianati gurunya yaitu Yesus. Tapi kedua pribadi yaitu Petrus dan Yudas ini menjalani pertobatan, penyesalan yang dua-duanya berbeda. Kalau Petrus mengambil jalan yang benar ketika berdosa, ketika jatuh dalam dosa, ketika bersalah, ketika dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar, maka dia bertobat, dia berbalik kepada Tuhan. Tapi Yudas, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya, yang kita tahu adik-adik bahwa orang yang bunuh diri itu tidak akan pernah diterima oleh Tuhan di sisinya. Karena firman Tuhan berkata hanya Tuhan yang berhak untuk mengambil nyawa seseorang. Sehingga Yudas tidak diperkenankan karena dia memilih jalannya sendiri. Ya, jadi yang benar adik-adik bahwa ketika kita bersalah, ketika kita jatuh dalam dosa, kita harus kembali kepada Tuhan Yesus. Kita minta ampun, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi Petrus walaupun salah, walaupun berdosa, tapi dia kembali kepada Tuhan. Kalau Yudas, dia salah, dia gagal, dia jatuh dalam dosa, tapi kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Wah, menyedihkan ya. Dan pada akhirnya itu adalah salah satu cara yang tidak benar di hadapan Tuhan.
Nah, karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ketika salah, ketika melakukan sebuah kekeliruan, datanglah minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni saya sudah melakukan dosa. Tuhan Yesus, maafkan saya sudah berbohong tadi sama mama, sama papa. Tuhan Yesus, ampuni saya tadi sudah mencuri buahnya tetangga, saya tadi sudah mencuri permennya temanku, makanannya temanku, kuenya temanku, ampuni saya. Itu yang Tuhan Yesus suka. Jadi adik-adik sekolah minggu, ketika sekali lagi ya, ketika bersalah, ketika melakukan suatu kekeliruan, minta ampun sama Tuhan, diakui sama Tuhan, diakui sama orang tua, sama kakak-kakak, dan percaya Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita karena Dia sudah mati di kayu salib, Dia sudah mengorbankan tubuhnya dan darahnya untuk mengampuni dosa kakak dan adik-adik sekalian. Karena itu jangan ragu, jangan takut, datanglah selalu kepada Tuhan Yesus dalam keadaan apapun, akui dan percaya Tuhan Yesus mengampuni kita. Sekali lagi bahan cerita kita tadi terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 69 sampai ayat yang ke-75 dan kemudian Injil Matius 27 ayat 1 sampai ayat 10. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah kami dengarkan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus, menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang selalu setia, yang selalu mengasihi Tuhan. Di dalam keadaan apapun kami akan tetap mengakui bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, seperti firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh berbuat yang kurang baik kepada sesama kakak adik ataupun siapapun itu. Nah adik-adik, apabila kita melakukan kesalahan, jangan pernah malu-malu untuk mengakui kesalahan kita. Karena kenapa? Tuhan Yesus selalu mengampuni. Dan walaupun mungkin adik-adik ada yang gak sengaja mungkin jatuhkan mama pegelas, sembunyi, mama mau marah nanti. Ingat, mungkin mama atau papa tidak lihat, tapi Tuhan Yesus ada di mana-mana. Tuhan Yesus lihat. Jadi adik-adik berdoa minta maaf sama Tuhan dan pasti jangan malu, jangan takut mama marah, akui kesalahannya sama mama atau sama papa. Nah adik-adik merespon firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian banyak perbuatan menyedihkan Tuhan. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, takut turut selalu pinta Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat kusesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Tolong aku Tuhan, bila keampunan, Kaulah Maha Kasih, sungguh murah hati. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita melalui persembahan. Mari kita memberikan dengan sukacita sambil menyanyikan pujian bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu, bawa rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahan
Persembahan yang adik-adik berikan boleh dikumpulkan bersama dengan persembahan ibadah orang tua adik-adik, masukkan dalam amplop, beri tulisan persembahan ibadah sekolah minggu, kemudian diantarkan ke gereja atau ke majelis terdekat dari rumah kalian. Saat ini kita akan masuk dalam doa syukur persembahan dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Ros. Adik-adik, mari kita semua lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Kami sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, memberikan persembahan syukur kami. Kami serahkan ya Tuhan, biarlah apa yang sudah kami berikan ini Tuhan berkati, dan yang memberkati yang masih ada pada mama papa kami Tuhan, biarlah semua berkat-Mu kami boleh terus pakai di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur kami sudah boleh mendengarkan cerita firman-Mu, ajarkan kami selalu Tuhan untuk mengasihi-Mu dengan seluruh hidup kami, bahkan memuji, memuliakan Tuhan, dan kalaupun kami melakukan kesalahan, melakukan dosa, ajarkan kami Tuhan untuk datang selalu mengakui dosa kami di hadapan-Mu, karena sungguh Engkau Allah yang penuh kasih di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau menaikkan syafaat kami. Engkau ya Tuhan yang mendengarkan setiap seruan doa kami, dan kepadamu kami terus berdoa meminta kiranya Tuhan Yesus yang akan terus menopang kami, memberkati kami, menolong kami di dalam segala yang kami lakukan, secara khusus Tuhan buat adik-adik yang belajar dari rumah karena pandemi yang terjadi. Kiranya Tuhan yang terus memberikan mereka semangat untuk belajar, dan tetap mereka menjadi anak-anak yang pintar, dan semuanya ya Tuhan dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga tetap berdoa buat orang tua yang mendampingi di rumah dalam belajar, diberkati juga, diberikan senantiasa kesabaran, sukacita, sehingga dapat mengarahkan anak-anak dengan baik. Begitupun juga guru-guru yang mendampingi, kiranya juga Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa buat orang tua, papa, mama, buat opa, oma, untuk kakak-kakak, adik-adik kami. Kiranya Tuhan juga yang akan terus memberkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, diberkati dalam segala yang dikerjakan, biarlah semua berhasil, dan Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, kalau ada teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh, sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, diberkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan perawatan, dan melalui semuanya itu Tuhan, mereka boleh mengalami pemulihan, kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Bahkan jikalau ada teman-teman yang mungkin berencana untuk keluar kota atau kemanapun, Tuhan berkati. Dan yang kalau ada yang berulang tahun juga disempurnakan sukacitanya, terus diberkati dalam hari-hari kehidupan selanjutnya, dan terus senantiasa Tuhan yang dipuji, dimuliakan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga buat kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah mengambil bagian saat ini, yang melayani dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam apapun yang dikerjakan, yang diharapkan Tuhan juga selalu memberkati, dan kami semua tetap bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk semua yang terlibat dalam pelayanan sekolah minggu hari ini, biarlah juga segala berkat Tuhan terus mereka alami, rasakan dalam hidup mereka. Berdoa buat bangsa kami Tuhan, berkati pemerintah kami, bahkan kami tetap berdoa berserah untuk pandemi COVID yang belum berakhir, tapi kami percaya kuasa Tuhan akan nyata, dan pada akhirnya semua akan berakhir, dan kami akan kembali menjalani kehidupan ini dengan normal, tidak terganggu oleh keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami Tuhan. Sambut kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Kakak undang semuanya untuk berdiri dan kita nyanyikan pujianku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar kata-kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan Tuhan menjaga kita. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah, demikianlah ibadah kita hari ini. Kakak selalu ingatkan, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, selalu pakai masker dan menjaga jarak. Dan jangan lupa baca Alkitab dan selalu berdoa. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.